Memasuki bulan Ramadan, berbagai bahan pokok dan juga komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional di beberapa wilayah masih relatif tinggi. Dan untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur, dan juga Andre Aprianto dari Semarang, Jawa Tengah. Kita sapa Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi Belinda, bagaimana pantauan harga pangan di pasar-pasar di Surabaya, Belinda? Iya Febri, Marcel, dan pemirsa selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Pasar Pakis, Surabaya, dan informasi yang kami dapatkan memang dari pedagang dan juga sejumlah pembeli, harga bahan pangan dan juga komoditas pangan ini masih tinggi. Mengingat ini satu hari lagi memasuki bulan suci Ramadan, dan memang informasinya ada beberapa komoditas pangan dan juga bahan pokok yang masih tinggi, di antaranya telur. Ini mengalami kenaikan harga di mana beberapa hari yang lalu ini harganya masih di angka 31.000, kini telur sudah mencapai angka 32.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bahan pokok lain yang masih tinggi, di antaranya juga disebutkan oleh pedagang ada gula dan juga minyak goreng. Dan juga untuk beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, ini ada tomat yang sebelumnya dijual dengan harga 17.000 atau 18.000, kini sudah mencapai angka 22.000 per kilogramnya. Dan juga informasi yang kami dapatkan ini dari beberapa pedagang, untuk harga beras sendiri memang mengalami penurunan, namun jumlahnya tidak cukup signifikan, yakni di angka 300 hingga 500 rupiah per kilogramnya. Dan untuk bahan komoditas pangan lainnya yang masih tinggi harganya, di antaranya ada bawang merah dan juga bawang putih, di mana untuk bawang merah sendiri ini dibanderol dengan harga 30.000 hingga 32.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih bonggol ini dijual dengan harga 36.000 hingga 38.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah besar ini memang informasi dari pedagang dari 1 minggu yang lalu sudah mengalami penurunan harga, di mana 2 minggu yang lalu sempat menyentuh angka 100.000 per kilogramnya. Kemudian 1 minggu yang lalu dibanderol dengan harga 60.000 hingga 70.000 rupiah. Kini di Pasar Pakis sendiri harga cabai merah besar ini dibanderol dengan harga 40.000 per kilogramnya. Sama halnya juga dengan cabai kecil, ini juga mengalami penurunan harga, dan memang dari keterangan pedagang hal ini disebabkan karena pasokan cabai yang datang ini dari desa cukup banyak, sehingga harga di pasar mengalami penurunan. Namun tidak hanya itu, untuk cabai sendiri ini salah satu komoditas pangan yang harganya tidak stabil. Ini informasi dari pedagang, bisa jadi di pagi hari ini harganya berapa, kemudian sore hari sudah turun atau bisa naik 2 kali lipat, sehingga salah satu komoditas pangan yang harganya kurang stabil ini adalah cabai, karena memang berdasarkan pasokan dari desa. Dan juga kondisi ini memang dikeluhkan oleh masyarakat, pembeli juga ini mengeluhkan karena memang kondisinya harga beras meskipun turun 300 rupiah per kilogramnya ini masih di angka yang cukup tinggi, karena memang mengingat memasuki bulan Ramadan ini kebutuhan pangan bertambah, sehingga harapan dari masyarakat, tadi kami sempat bertanya dan juga berdialog dengan beberapa pembeli di sini, harapannya agar pemerintah bisa terus berupaya untuk menstabilkan harga agar tidak menyengsarakan masyarakat yang memang pendapatan di angka kecil. Begitu laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Kita kini menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Andre Aprianto di sana. Andre, bagaimana dengan pantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah? Baik, selamat pagi Febrian dan Marcel. Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada esok hari tanggal 12 Maret 2024. Namun demikian sejumlah masyarakat sudah mulai menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Di awal bulan puasa ini sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di kota Semarang dari pantauan kami masih menunjukkan rawan fluktuatif, artinya masih ada yang naik dan juga masih ada juga yang turun. Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di kota Semarang seperti yang kemarin sempat melambung di harga hampir Rp20.000, yaitu harga beras. Kini harga beras mulai turun hingga Rp1.000 rata-rata hampir di semua jenis beras.
Dari data yang kami dapat dari sejumlah pedagang di pasar, di mana saat ini saya sedang melaporkan, yaitu di Pasar Karangayu, Kota Semarang, harga beras kualitas premium saat ini mencapai Rp18.000 per kilogram, harga beras kualitas medium Rp16.000 per kilogram, harga beras kualitas standar lokal kemarin sempat mencapai Rp16.500, sekarang turun menjadi Rp14.500. Dan sejumlah harga lain yang berhasil kami dapat dari sejumlah pedagang di Kota Semarang, di Pasar Karangayu ini, diantaranya harga gula pasir Rp17.500 per kilogram, harga minyak goreng tadinya minggu lalu Rp18.000 per liter, sekarang turun menjadi Rp17.000 per liter. Harga daging sapi turun dari Rp145.000 per kilogram, turun menjadi Rp134.000 per kilogram. Sementara daging ayam justru meningkat, yaitu dari Rp33.000 per kilogram meningkat menjadi Rp37.000 per kilogram. Sementara itu telur ayam juga meningkat atau naik harganya dari Rp26.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Sedangkan harga kedelai juga ikut naik, yaitu dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara itu pemerintah Kota Semarang melalui dinas terkait akan terus melakukan pemantauan di pasar 2 hari sekali untuk dapat menstabilkan dan mengetahui jika ada gejolak harga yang signifikan naik, maka langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang akan segera diformulasikan. Sementara itu, dari pemerintah Kota Semarang sendiri telah menyiapkan 3 skema strategis untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Di antaranya adalah menggiatkan gerakan urban farming hingga ke tingkat RT RW di 16 kecamatan di Kota Semarang. Hari ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang. Dan yang kedua skemanya yaitu menerapkan kios Pandawa atau kios pangan aman tersedia untuk warga yang ditempatkan di Pasar Kanjengan Kota Semarang. Yang ketiga adalah operasi pasar andalan pemerintah Kota Semarang, yaitu Pak Rahman atau Pasar Murah, Pasar Rakyat Murah dan Aman, yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat kepada harga pangan yang murah. Meski harga pangan cenderung ada yang naik dan juga ada yang turun, namun lonjakan harga pangan sudah terjadi di Kota Semarang sejak 2 bulan terakhir. Selain dipengaruhi oleh El Nino dan bencana, hal ini juga dipengaruhi pasca pemilu. Untuk itu berdampak kepada ramai dan pendapatan para pedagang di pasar tradisional di Kota Semarang. Wali Kota mengajak ASN di lingkungan pemerintahan Kota Semarang untuk kembali meramaikan pasar dan menyisihkan sebagian gajinya untuk berbagi kepada para pedagang yang sempat turun omsetnya karena lonjakan harga dalam 2 bulan terakhir ini. Kembali ke studio. Baik rekan-rekan, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.